Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita melanjutkan terus pemikiran kita bagaimana seharusnya kehidupan orang Kristen sebagai hidup yang dikenali dari buahnya. Silakan Anda berbicara, Anda orang Kristen yang baik. Silakan Anda berkata-kata, Anda rajin ke gereja dan seterusnya. Silakan Anda berkata, Anda aktivis yang luar biasa pada banyak persekutuan doa, gereja dan lain sebagainya. Tetapi pada akhirnya, toh dari buahnya, Anda dikenal. Nah, ini menjadi pokok pemikiran kita yang sangat serius. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 16 dan 17 dikatakan demikian. Kitab Injil Yohanes pasal 15, 16 dan 17. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudaraku yang kekasih, menjadi menarik bagian ini kalau kita pikirkan dalam pergumulan kehidupan kita. Bahwa pertama, kita disadarkan, kita diingatkan bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Artinya, kita diberikan sebuah kesempatan emas di alam kasih karunia untuk boleh mengenal Tuhan, padahal seharusnya kita binasa. Oleh karena itu, tidak ada ruang, tidak ada kemungkinan kita bisa mengenal Tuhan tanpa belas kasihannya. Karena kita berdosa, kita najis, kita binasa. Kita tidak mungkin mengenal Tuhan yang suci, yang kekal itu. Tetapi kasih karunia memungkinkan itu sebab ada perlunya sebuah pengorbanan. Untuk merealisasikan sebuah penghukuman atas manusia. Dan Yesus mengambil alih hukuman murka Allah sehingga dia mati di atas kayu salib. Maka sekarang kita menjadi orang milik kepunyaannya, kita sudah dipilihnya. Menjadi murid-muridnya, menjadi umatnya. Oleh karena itulah, di dalam pilihan yang diberikan oleh Tuhan, ia tidak mau itu menjadi pilihan murahan. Karena memang ia tidak pernah memberikan satu chip grace atau anugerah yang murahan. Ia memberikan kepada kita anugerah yang amat sangat mahal yang tidak mungkin dibayar oleh dengan apapun juga. Nah, anugerah yang mahal itulah dia juga menuntut kepada kita supaya kita yang dipilih itu pergi dan berbuah. Karena memang itulah penetapan yang Yesus buat untuk kita semua. Kita dipilih dan ditetapkan untuk pergi dan berbuah. Jadi kita tidak pernah dipilih dan ditetapkan untuk hidup bagi diri sendiri. Mau-mau kita, ya sudah, aku sudah selamat masuk surga, amin, bereslah semuanya. No. Kita dipilih oleh Dia. Kita ditetapkan oleh Dia. Supaya kita pergi. Menarik, saudara. Sehingga kata pergi menjadi satu bentuk kata kerja atau satu proyek yang ada kita garap dalam hidup kita. Tentu pergi tidak kemudian dengan serta-merta berarti kalau saya dari Jakarta saya pergi ke Bogor, ke Bandung, ke Papua dan lain sebagainya. Bukan. Pergi tidak serta-merta berarti Anda pergi mesti ke luar negeri, pelayanan kemana-mana. No. Tetapi pergi adalah satu bentuk yang mau mengajarkan kepada kita untuk keluar dari tempat di mana kita ada, comfort zone kita. Untuk kita berinteraksi dengan sesama kita dimanapun kita ada. Pergi berarti kita keluar dari diri kita itu loh. Dari comfort zone, kenikmatan di mana kita suka berdiam diri di sana. Menikmati segala sesuatu untuk diri kita. Di situ. Nah, kita keluar dari situ untuk kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Sehingga dengan demikian, saudaraku, kita diajar, kita diingatkan, kita disadarkan bahwa kita dipanggil untuk pergi itu. Pergi bisa saja Anda bisa misalnya bikin website, lalu Anda bisa bicara kemana-mana, bukan? Tetapi website saja tidak cukup. Karena Anda tidak langsung berinteraksi. Itu menjadi bagian dari, tapi tidak final. Karena kita perlu berinteraksi dengan orang. Hanya dengan demikian orang akan melihat kita ini orang yang berbuah apa tidak berbuah. Kan begitu. Jadi kita juga tidak bisa bersembunyi hanya di balik alat elektronik. Itu baik. Boleh dikerjakan. Menjadi bagian dari. Tapi belum genap. Belum penuh. Karena sebetulnya kita diutus itu adalah untuk pergi apa? Menghasilkan buah. Nah, saudaraku yang kekasih, menghasilkan buah itu menjadi sebuah interaksi yang sangat menarik di dalam kehidupan kita bermasyarakat, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berinteraksi dengan orang di sekitar kita, dengan suami, istri, orang tua, anak, di kantor, di gereja. Maka dalam interaksi itu dikatakan menghasilkan buah. Buah apa? Tentu ada satu hasil yang keluar dari kehidupan kita, yang dikenali dan bisa dilihat oleh banyak orang, saudaraku. Nah, buah itu hanya mungkin dengan interaksi. Saya ambil contoh sederhana. Ya. Anda mau melayani, tapi dapat porsinya katakanlah, ya yang kelas ece-ece, kelas rendah gitu istilahnya. Padahal Anda orang top, Anda orang penting.
Lalu mungkin Anda berkata, loh aku ini orang penting kok ditaruhnya di sini. Masa aku orang penting cuma katakanlah jaga pintu di depan atau cuma ambil kolektor saja? Oh, aku mesti lebih itu dong. Masa cuma orang 10 aku disuruh melayani? Mesti orang 1000 dong. Nah waktu Anda dalam realita seperti itu, Anda sedang berinteraksi dengan diri sendiri nih. Dalam job yang sudah saudara terima diberikan. Lalu saudara merasa tidak puas, merasa terhina dan Anda tersinggung. Maka tampaklah nyata. Anda belum berbuah. Anda belum mengerti arti melayani Kristus. Yang sedang Anda pikirkan adalah melayani diri. Anda tidak sedang pergi karena Kristus. Anda pergi karena mencari kepuasan dan jati diri. Ironis, tapi itulah kenyataan dalam pelayanan. Nah seharusnya di sini kita memikirkan bagaimana berbuah itu adalah melakukan apa yang Tuhan mau. Menikmati tiap bagian karena ini urusan kita dengan Tuhan. Bukan soal job apa yang dikasih pada kita. Tapi bahwa kita lakukan itu di dalam kesukacitaan dan di dalam kesadaran yang penuh bahwa kita melayani Tuhan. Ini yang mestinya kita pikirkan dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih. Itu yang harus menjadi konsentrasi kita. Itu yang harus menjadi perhatian kita. Sehingga dengan demikian di situ kita mengalami kenikmatan, kepuasan karena oleh kasih karunia Tuhan. Alangkah menyenangkannya. Nah kemudian saudaraku, di dalam pergumulan kehidupan keseharian kita, pada waktu kemudian kita berinteraksi dengan realita itu, maka kemungkinan kedua adalah kita berinteraksi dengan orang lain. Ketika kemudian orang misalnya menyakiti kita atau mengkhianati kita, mampukah kita kemudian mengampuni dia ketika dia minta ampun padahal memang dosanya gila-gilaan, kesakitan yang dibuatnya? Atau kemudian kita tidak memperhitungkannya, sekalipun ia tidak meminta ampun tapi kita juga mampu, ya sudahlah kalau tidak minta ampun tentu kita tidak bisa mengampuni dia. Tetapi kita juga tidak berhitung dengan dia. Mampukah kita tidak berhitung dengan mengingat semua kesalahannya? Nah saudaraku yang kekasih, di bagian-bagian seperti inilah kemudian hasil interaksi itu memunculkan sebuah buah. Sebuah kualitas dari hidup kita. Sehingga bagaimana buah itu muncul menjadi satu bagian yang utuh bisa dilihat, bisa diukur oleh banyak orang. Dan dinikmati akhirnya oleh orang-orang yang tadinya misalnya membenci kita atau memfitnah kita. Sehingga kemudian dia sadar. Kita berbeda dengan apa yang dia bisa bayangkan. Kita berbeda dengan apa yang dia bisa mengerti. Ini menjadi menarik. Tentu semua itu harus dilakukan dalam elegansi yang tinggi. Apa maksudnya? Selalu ingat. Ketika kita berbuah itu bukan tindakan konyol. Iya. Ada hukum di sana, ada. Hukum tanpa kasih itu memang legalitas. Tetapi kalau semua kasih tanpa hukum, tanpa aturan, itu liar. Sehingga seni dalam berbuah itu menjadi satu seni yang tinggi. Hasil dari sebuah interaksi dan disiplin terhadap penegakan kebenaran. Orang salah kan harus ditegur dong. Kan begitu. Ya, tapi kalau dia mengaku harus dimaafkan kan. Tapi kalau dia nggak ngaku, anda maafkan, ya aneh juga kan. Tetapi sekalipun dia tidak mengaku, ada tidak perlu perhitungkan. Itu unik kan. Nah, penempatan seperti ini penting. Dia salah, dia nggak minta maaf. Ya anda mau maafkan apa? Dia nggak minta maaf kok. Tapi dia salah, anda tak perlu mengingat. Sekalipun dia tidak minta maaf. Jadi anda tidak perlu mengingat-ingat itu, anda menjalankan yang baru. Tapi dia sudah menghina dirinya karena dia tidak mendapatkan maaf atas kesalahannya. Dan dia tidak mendapatkan maaf karena memang dia tidak pernah minta maaf. Sebetulnya dia bodoh pada dirinya. Tapi jangan kita sampai terlibat pada kebodohan kita. Nah di situ sebetulnya kita mengalami satu tindakan elegansi yang bagus tadi. Sehingga semua tindakan itu mempunyai dasar yang proporsional. Yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang sesuai dengan kebenaran. Tidak murahan. Berkelas. Tapi penuh kasih sayang. Wow. Itulah berbuah. Nah saudaraku yang kekasih. Kalau interaksi yang pertama tadi kita gambarkan. Sebagai orang memberi job. Itu interaksinya dengan diri kita. Yang kedua kita berinteraksi dengan orang lain. Dalam hubungan. Tetapi yang ketiga adalah. Ketika kemudian ada orang yang sulit. Ada orang yang susah. Ya. Nah, itu secara umum. Lalu kita mulai memikirkan tentunya bagaimana memikirkan satu solusi untuk menolong mereka-mereka yang sulit, mereka-mereka yang susah supaya mereka bisa dibantu. Nah ini kan sebuah pemikiran serius yang perlu kita rumuskan sehingga kita membuat satu gerakan, satu yayasan atau apapun dalam kerangka berbuah. Tapi ini panggilan bukan karena diminta, tapi panggilan karena sebuah kesadaran. Kalau yang pertama kan karena kita diminta, kita ada di situ. Yang kedua kan karena pertemuan kita sebagai dua individu. Tapi yang ketiga adalah aksi yang kita buat terhadap orang-orang yang susah.
Mereka tidak tahu mau minta tolong kemana. Tapi kita harus tahu apa yang kita lakukan untuk mereka. Sehingga dengan demikian saudara kita berbuah di dalam kehidupan kita. Memikirkan bagian-bagian kehidupan kita. Tetapi kalau kita tinggal di comfort zone kita. Memikirkan hanya ikut Tuhan kita dapat berkat. Mikirkan hanya ikut Tuhan kita sembuh. Mikirkan ikut Tuhan dapat uang ini, dapat bisnis itu. Wow. Anda cepet banget. Apalagi kalau hanya dicekokin. Kalau sudah dapat bisnis Anda memberikan perpuluhan bereslah semuanya. Tapi Anda tidak pernah turun dan terlibat dalam kehidupan nyata. Di mana buahnya? Apalah sulitnya memberikan 10% dari penghasilan Anda? Jauh lebih sulit memberikan waktu. Perasaan untuk dikorbankan. Turun ke bawah. Ke tempat yang bukan kelas kita. Padahal itulah berbuah. Jadi kita tidak boleh terjebak pada comfort zone yang banyak kali diciptakan. Di lingkungan, di situasi di mana kita ada. Sehingga kita berpikir kalau kita sudah ke gereja cukuplah semuanya. Cukuplah sudah. Sudah melakukan aktivitas bereslah. Tapi kita tidak berurusan dengan dunia di sekitar kita. Kehadiran kita tidak merubah apa-apa kecuali merubah tempat kita berada. Mungkin yang makin besar ya rumah kita atau gereja kita. Tetapi lingkungan kita tidak mengalami perbaikan. Bukankah itu memprihatinkan? Ini perlu menjadi pergumulan-pergumulan serius yang kita perlu pikirkan di dalam kerangka hidup berbuah, saudaraku yang kekasih. Karena itu dimanapun saudara berada, saudara punya kesempatan seperti itu. Berinteraksi dengan sekitarmu. Kalau di rumah tentu orang yang di luar lingkar rumah kita, artinya yang bukan nuclear family ya pembantu. Begitu Anda keluar sedikit, mungkin di sana ada hansip atau tukang sayur atau apapun yang langganan Anda. Lalu lebih jauh lagi, tentu berinteraksi pada realita pergumulan kehidupan kekinian. Cobalah memikirkan sesuatu yang bisa dilakukan. Untuk mereka bisa menikmati secara utuh apa yang harus mereka kerjakan. Itu menjadi amat sangat perlu. Ya. Nah ini yang harus kita pikirkan saudara. Saya kira banyak sekali orang-orang Kristen di dalam jebak-jebak seperti ini berdebatnya panjang lebar, nak karu-karuan. Yang diperdebatkan begitu bagus, begitu indah. Tapi dalam kenyataan tidak ada sebuah tindakan atau hasil yang luar biasa. Ironis kan? Saya izinkan sedikit share. Ketika kita membangun sekolah di pedesaan gitu ya. Sekarang ada SD, SMP, SMA. Tahun lalu 1 sudah sarjana. Tahun ini 2 sedang skripsi. Ada di universitas semuanya totally 29. Karena tiap tahun ada anak SMA bisa masuk perguruan tinggi, kita bayar full beasiswa. Sehingga kabupaten yang tadinya sarjananya nggak banyak ini makin tambah dan makin tambah. Nah, 5 tahun, 10 tahun kemudian akan banyak sekali. Nah, kita mau menjadi berkat. Saya mendirikan sekolah itu di Kalimantan, saya bukan orang Dayak. Saya melihat ini sebagai satu kantong yang perlu diperhatikan. Majority penduduk Kristen tetapi hampir lebih dari 86% di bawah garis kemiskinan. Nah, ini menjadi konsentrasi. Pemikiran. Tentu menghabiskan tenaga, biaya, pikiran. Wow, semuanya sudah. Tetapi makin hari saya makin mengerti arti sebuah melayani. Ya. Tidak selalu saya sukses menikmati pelayanan ke sana. Kadang-kadang misalnya kalau ada yang nggak beres, wah saya jengkel, rasa luar biasa. Karena rasa kepemilikan terhadap pelayanan itu sangat tinggi sekali. Tapi akhirnya saya jadi ironis. Karena seakan-akan saya jadi yang paling tinggi, yang paling merasakan semua. Saya lupa di mana ruang untuk Tuhan ada dan saya lupa di mana ruang ada untuk saya juga bisa mengendalikan diri. Terhadap rasa kepemilikan yang menurut saya itu juga salah. Wah nggak gampang ya. Jadi makin dalam saya melayani, makin dalam saya coba lakukan, makin saya mengerti betapa sulitnya untuk berbuah seperti apa yang Tuhan kehendaki itu. Selalu ada ruang di mana rasa kemanusiaan kita ingin muncul ke permukaan. Bayangkan kalau tidak. Bayangkan kalau itu hanya dalam tataran diskusi, bicara, bola balik, enggak karu-karuan. Tapi tidak ada sebuah tindakan. Bahkan ketika kita melakukan ini, mengerjakan ini, banyak saja orang memberikan masukan-masukan, bahkan mengkritik secara luar biasa. Tetapi ironisnya, mereka tidak kerja sama sekali. Kok mampu ya? Inilah realita kekristenan. Padahal Tuhan menuntut kita untuk berbuah. Berinteraksi dalam kehidupan, muncul dalam kehidupan, tidak bersembunyi di dalam comfort zone kita masing-masing. Kegiatan, aktivitas yang kita bungkus dengan bungkusan rohani yang begitu hebatnya. No, Tuhan mau kita hadir, nyata. Dan bayangkan jika kita hadir nyata dalam kehidupan, kebersamaan, alangkah amat sangat luar biasa indahnya. Hidup ini alangkah amat sangat bahagianya. Saudara-saudaraku yang kekasih, itulah yang mesti kita pikirkan. Itulah yang mesti kita perhatikan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mari kita lakukan itu. Mari kita jalanin itu.
Sehingga dengan demikian kita betul-betul bisa mengerti apa menjadi kehendak Tuhan kita. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan kita. Camkan, pikirkan, renungkan. Dan ini menjadi sebuah kebenaran yang sangat luar biasa. Nah jadi saudara yang kekasih, di dalam kehidupan pergumulan yang kita jalani, berbuah menjadi sebuah panggilan yang tidak bisa kita hindari. Tetapi menjadi sebuah panggilan terhormat yang Kristus Yesus berikan kepada kita sebagai murid-muridnya. Karena itu marilah kita berbuah sebagai orang Kristen. Dan saya percaya kalau tiap orang percaya hidup dalam buah seperti yang Tuhan kehendaki, alangkah luar biasanya perubahan yang bisa kita ciptakan di lingkungan di mana kita ada. Konkretnya luar biasa bukan? Ingat, yang berubah itu bukan cuma rumah kita tambah besar, atau penghasilan kita tambah banyak, atau gereja kita tambah besar, atau jemaatnya tambah banyak. Tapi lingkungannya. Enggak dekat ya, lingkungan yang agak jauh. Pokoknya di mana kita ada di kolong langit ini, apa yang berubah dengan kehadiran kita? Apa yang bisa kita rubah? Itu pertanyaannya. Dan yang menarik, Tuhan juga mau supaya buah itu bersifat tetap, bukan sementara. Kebanyakan kita berbuah itu kan seringkali temporary. Loh, kok nggak berbuah? Kan nggak musim, Pak. Loh. Anda kan gereja mesti berbuah terus. Kok bisa ngomong nggak musim? Loh iya, Pak. Kami berbuah musim apa? Musim Natal. Musim Paskah. Musim hari raya gereja lah, Pak. Nah, kita pergilah ke panti asuhan, kita pergilah ke penjara. Ironis. Tapi di luar hari itu nggak jelas kita pergi kemana. Akhirnya kita hanya memenuhkannya, kunjungan-kunjungan ataupun cinta kasih jadi ritual juga kita lakukan. Sehingga dengan demikian kita merasa sudah memenuhi panggilan Tuhan itu. Dan itulah kenyataannya saudaraku yang kekasih. Mestinya kita tidak boleh begitu, tapi itulah yang terjadi. Nah oleh karena itulah saudaraku, di dalam bagian-bagian seperti ini Tuhan katakan, aku mau kau berbuah dan buahmu itu tetap. Bukan temporary, bukan bersifat sementara. Nah ini harus menjadi bagian yang kita perlu pikirkan di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikianlah relasi kita dengan Tuhan menjadi indah. Apapun yang dikatakan kita minta, maka dia akan diberikan kepada kita. Tetapi kalau Anda hidup berbuah, pasti yang Anda minta adalah bagaimana melakukan kehendaknya, bukan? Mana ada waktu lagi minta inilah, minta digedein rumah, minta apa segala macam. Loh emangnya nggak boleh gedein rumah? No, maksud saya begini. Kalau Anda minta, Anda melakukan kehendak Tuhan. Dan Anda lakukan kehendak Tuhan, Anda mencari kerajaan dan kebenaran. Apa Tuhan tidak tahu rumahmu besar apa kecil? Apa Tuhan tidak tahu mobilmu cukup apa enggak? Apa Tuhan tidak tahu hidupmu cukup apa enggak? Pasti dia akan penuhi. Tapi yang sering kita minta itu. Cari kerajaan kebenarannya belum. Maka berbuahlah. Tuhan akan berkati hidupmu. Itu namanya hidup orang diberkati. Enggak ngabis-ngabisin waktu untuk nafsu diri dan egois. Yang terus dipenuhi minta ini, minta itu. Ironis. Tapi memang sangat manusiawi sih. Dan memang itulah gereja. Penuh dengan keinginan-keinginan manusiawinya. Yang dicari dan diinginkan. Sehingga kita kehilangan pemaknaan kita sebagai gereja. Ya, sehingga cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu ayat yang kadang-kala terabaikan. Tapi mintalah maka kamu akan mendapatkan. Jadi ayat yang disukai. Padahal ayat itu tidak boleh lepas dari bawahnya. Tentang buah, tentang hidup, tentang orang yang bisa membuat mujizat. Tapi diusir Tuhan, tidak dikenal oleh Yesus. Padahal bikin mujizat, ngusir setan dalam nama Yesus. Buah dan buah dan buah. Dan buahmu itu harus tetap. Maka dikatakan inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang yang lain. Ketika ini dikaitkan, maka dengan jelas kita tahu Tuhan mau kita berbuah. Yaitu menyatakan cinta kasih dalam berbagai ekspresi. Di tengah-tengah berbagai situasi. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Ini perlu. Ya ini penting. Bukankah hidup ini menjadi indah saudaraku? Kalau kita hidup berbuah dan buah kita itu tetap tidak mengenal musim. Musim Natal, Paskah atau musim hari raya gereja lainnya. Buah kita itu tetap sehingga orang mengerti dan hanya mereka tahu apa itu kasih Yesus. Bukan sekedar dari apa yang kau katakan, tapi apa yang kau lakukan. Dan mereka akhirnya sadar. Dan mereka berkata, sungguh Tuhan itu hidup di hidupku. Alangkah indahnya. Alangkah luar biasanya. Bukankah itu sesuatu yang menyenangkan di kehidupan ini? Camkan itu, pikirkan itu. Nikmati itu, tinggal di situ. Maka puaslah hidupmu. Karena penuh dengan buah. Dan Tuhan akan terus memeliharamu. Dan kau akan tahu betapa luar biasanya hidup sebagai orang percaya. Selamat untuk berbuah
Dan buahmu itu harus tetap tidak mengenal musim. Tuhan memberkati saudara. Tuhan menolong saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa supaya Tuhan terus menuntun membimbing kami di kehidupan kami supaya kami boleh berbuah. Dan buah kami itu tetap menyenangkan hati-Mu. Sehingga dalamnya sungguh Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Terus tolong pimpin kami dalam melakukan kehendak-Mu. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh jadi saksi-Mu. Tuhan, kami menyerahkan segenap diri kami pimpinan ke dalam tangan pimpinan-Mu. Untuk menyongsong hari-hari kami dengan hidup berbuah seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, kami mengucap syukur berdoa. Dan terus mohon pimpinan Tuhan, sumber hidup kami. Amin.